Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu solidaritas untuk sesama bersama dengan Bang Ronald. Oke Bang, ada gak sih di stigma masyarakat mengenai HIV/AIDS ini, mengenai ODA sangat negatif ya? Ya. Bisa dikatakan sampai saat ini ya Bang? Atau kalau sekarang udah mulai perlahan membaik? Kalau sekarang sudah perlahan membaik, Mbak. Perlahan Harus membaik. kita akui itu. Oh, udah perlahan, Iya. nggak separah awal-awal gitu ya, waktu Iya. awal Abang masuk Bengkulu gitu ya. Iya. Oke. Nah, apa yang mau Abang sampaikan ke masyarakat terkait dengan ODA atau penderita HIV/AIDS? Ya. Jadi kita belah dulu ya. Satu, teman-teman penyintas ODA Iya. ini sama seperti secara kasat mata itu sama seperti orang normal. Iya. Iya, jadi tidak bisa dibedakan seperti itu. Iya. Kalau kita stigma, teman-teman ini masih bisa produktif, masih bisa berdaya sebenarnya, dan tidak perlu disisihkan ataupun tidak perlu ditakuti karena penyakit ini menularnya cukup sulit sebenarnya. Nah, menularnya mengenai- cukup sulit. Karena kenapa bisa dikatakan cukup sulit? Karena yang syarat untuk menularkan penyakit ini, satu, dia melakukan hubungan seksual yang beresiko atau menggunakan alat jarum suntik yang sudah terpapar secara bergantian. yang tidak terjaga hygiene-nya ya. Iya, jadi ini sangat sulit. Tidak seperti flu ya. Iya. Tidak seperti flu yang lewat udara atau apa ya gitu, atau DBD yang lewat nyamuk, gitu ya. tidak seperti itu. Nah, itu dia yang harus diluruskan juga di masyarakat. Iya. Memang sekarang sudah banyak yang mulai open gitu ya. Iya. Tapi masih banyak juga nih yang belum paham mengenai penularannya itu lewat apa aja. Nah, seringkali itu masyarakat ini masih kemakan hoax ya. Iya. Bisa dikatakan begitu kan. Iya. Bersalaman, bersentuhan, seperti bersalaman itu dikiranya bisa menularkan, tapi kenyataannya tidak ya Bang. Iya. Jadi penularan itu bisa melalui jarum suntik, hubungan seksual. Karena virus ini adanya di dalam cairan tubuh. Oke. Iya, adanya di dalam cairan tubuh. Tetapi Cairan ketika tubuh tertentu tapi ya, seperti keringat tidak. ya, seperti keringat tidak. Iya, tapi ketika dia sudah di udara bebas, Iya. misalkan darah nih ya, darah ini sudah di udara bebas, dalam hitungan sepersekian detik itu akan mati virusnya. Oh gitu. Jadi Iya. dia nggak mudah juga untuk berkembang ya. Tidak bisa. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dia dalam hitungan sepersekian detik dia akan mati virusnya. Begitu juga cairannya. Jadi kan ada mitos di masyarakat nih. Iya. Lewat kalau dipangkas rambut atau di salon lewat cukur janggut gitu Iya. ya. Ada mitos di sana itu sebagai media penularan. Sebenarnya tidak semudah itu karena di udara bebas dia akan mati virusnya. Oh gitu, iya karena ada waktunya gitu ya. Ada jeda waktunya. Jadi nggak segampang itu. Iya, jadi untuk menularkan virus ini tidak semudah itu. Syarat untuk menularkan virus ini itu tadi kita menggunakan alat suntik yang tidak steril. Iya. Yang di situ kita tidak tahu ya sudah dipakai penyintas atau tidak. Iya, benar. Terutama pada pengguna nafas suntik, tapi kan sekarang sudah tidak ada nafas suntik, atau melalui hubungan seksual yang berisiko di sini kita artikan hubungan seksual yang tidak aman. Hubungan seksual yang tidak aman gitu ya, sehingga menimbulkan perlukaan ya. Hubungan seksual tidak aman ya tadi bisa hubungan sesama jenis ataupun yang tidak dalam tanda kutip tidak sah gitu Tidak ya. sah. Oke.
Jadi itu yang harus diperhatikan ya, Iya. Bang ya. Terus juga kalau bicara tentang penyintas ini, yang harus kita perhatikan adalah tetap pembinaan mentalnya. Iya. Nah, gimana caranya di komunitas ini, di KDS Support Rafflesia Support ini untuk melakukan pembinaan mental terhadap para penyintas ODA? Iya, mental health. Iya, kita bicara tentang mental health nih. Iya. Ini lagi rame-ramenya nih kita Iya, bahas. benar sekali. Kita lagi rame-ramenya kita bahas soal mental health. Jadi memang kenapa ini jadi permasalahan buat kita ya. Jadi jadi isu yang menarik buat Iya. kita. Dan harus lebih diperhatikan juga nih. Iya. Jadi ketika kita dinyatakan positif nih, ya dinyatakan positif, teman-teman harus paham dulu, harus bisa menerima. Itu satu. Menerimanya dari apa nih kan? Kita kembalikan di teman-teman pembentukan sebaya ini yang kena ini, itu ada beberapa kelompok risiko tinggi. Iya. Ada pengguna nafsa, berarti dia ada pengguna nafsa. Iya. Jadi mental health yang kita bangun ya stop penggunaan ini, mari beralih ke terapi ya di bawah pengawasan dokter. Nah, atau dari teman-teman yang hubungan seksual misalkan. Hubungan seksual ini masih banyak terjadi. Seringkali pasti. Di Bengkulu banyak terjadi. Dan kita coba untuk menggugah teman-teman ya. Iya. Dari pasangan sesama jenis. Iya. Jadi dia tidak siap untuk menceritakan kondisinya ke pasangan maupun ke keluarga. Ketakutannya Ditinggalkan ditinggalkan dan dijauhkan. dan dijauhkan, dan yang menjadi ketakutan mereka ini mengenai perilaku seksual mereka. Iya, karena mereka sesama jenis ya. Iya. Itu Takut ketahuan jadi, gitu ya. takut ketahuan. Jadi yang kita bangun ya ini kan kita punya pepatah, jangan pernah kita tanya ular tuh masuk dari mana ke dalam sebuah rumah. Iya. Tapi bagaimana ular itu coba kita usir pergi. Iya, Seperti benar. itu. Ya, kita kuatkan ke teman-teman ya. Satu kita harus bisa menerima dulu kondisi kita. Kondisi Keadaan klinis kita sekarang. Iya. Oke. Nah, jika kondisi klinis kita sudah kita bisa terima, step kedua kita harus bisa mulai mencoba untuk berbagi dengan Sama-sama penyintas. sama-sama penyintas maupun salah satu, entah itu pasangan, entah itu salah satu bagian dari keluarga. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan sehat terus. Karena Iya. tidak menutup kemungkinan kita akan sehat terus. Ada ada suatu sisi di mana kita akan drop, kita akan sakit, dan ini harus dipahami oleh teman-teman. Dan penyakit ini kan ada namanya HIV dan AIDS. Iya. Iya. HIV dan AIDS. HIV ini beda dengan Iya, AIDS. benar. Iya. Teman-teman ini pasti akan melewati masa-masa HIV dan akan berujung pada AIDS. Iya. Nah, jadi mental health ini yang coba kita bangun supaya ketika masuk ke fase AIDS itu mentalnya sudah kuat, Udah aman. sudah aman, dan pasangan maupun keluarga itu sudah mengetahui. Jadi ada akhirnya outputnya ada support. Ada support. Ada support yang didapat oleh teman-teman, dukungan psikologis, Iya, benar. dukungan klinis ya. Itu outputnya. Jadi intinya untuk awal sekali untuk membina mental adalah dari diri sendiri ya Bang ya? Iya. Harus damai dulu. Iya, kita harus damai dulu nih. Ya, mau Pada tidak diri mau ini sudah ada dalam tubuh kita, tidak bisa kita buang. Itu. Tinggal gimana lagi untuk mengendalikan dan mengolahnya. Iya. Oke. Baik Abang, kita jeda sebentar ya Bang ya? Iya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.